Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang saya hormati Bapak dosen Dr. Hardianto Janggi, Sarjana Hukum Master Hukum, yang dimana selaku dosen mata kuliah tindak pidana tertentu Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Nah, adapun maksud dan tujuan saya membuat video kali ini yakni menjawab soal-soal ataupun pertanyaan-pertanyaan Bapak yang telah diberikan kepada kami para mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Fakultas Hukum, yang dimana materi yang telah diberikan kepada kami yakni terkait dengan kejahatan terhadap kesusilaan. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama Irwan. Saya merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan nomor sambuk 040 2019 0059. Nah, baik, saya langsung saja pada pertanyaan sekaligus jawaban yang telah saya dapatkan. Yang pertama adalah soal, sebutkan sanksi-sanksi pidana yang terdapat pada pasal 281 KUH pidana sampai dengan pasal 297 KUH pidana. Nah, pada pasal 281 yakni sanksi yang didapatkan adalah maksimal 2 tahun sampai dengan 8 bulan penjara, lalu kemudian mendapatkan denda sebanyak-banyaknya yakni Rp4.500.000. Lalu kemudian pasal 282 maksimal 2 tahun 8 bulan penjara, denda sebanyak-banyaknya adalah Rp75.000. Selanjutnya pasal 283 yakni maksimal 9 bulan penjara, denda sebanyak-banyaknya Rp900.000. Selanjutnya pasal 284 yakni 9 bulan penjara, 285 12 tahun penjara, dan pasal 286 9 tahun penjara. Nah, selanjutnya adalah pasal 287 9 tahun penjara. Lalu kemudian pasal 288 yakni di sini ada terbagi atas 3 ayat. Yang pertama ayat 1. Ayat 1 menjelaskan bahwa ketika melakukan sesuatu itu terdapat pada luka-luka ringan. Nah, di sini sanksi yang didapatkan adalah maksimal 4 tahun penjara. Sedangkan ayat kedua adalah dia melakukan perbuatan dengan menghasilkan ataupun dengan menyebabkan luka-luka berat, yang dimana sanksi tersebut 8 tahun penjara maksimal. Dan yang ketiga adalah 12 tahun penjara yang mengakibatkan kematian ataupun meninggal dunia dalam hal ini. Nah, selanjutnya adalah pasal 289, yang dimana pasal 289 ini mendapatkan sanksi 9 tahun maksimal penjara. Pasal 290 mendapatkan 7 tahun maksimal penjara. Pasal 291 15 tahun maksimal penjara. Pasal 292 5 tahun maksimal penjara. Pasal 293 5 tahun penjara. Pasal 294 7 tahun penjara, dan pasal 295 terbagi atas 2 ayat. Ayat yang pertama adalah maksimal 5 tahun penjara, sedangkan ayat yang kedua adalah 4 tahun maksimal penjara. Dan 296 yakni sanksinya adalah 1 tahun 4 bulan penjara dan didenda sebanyak-banyaknya Rp15.000. Dan yang terakhir adalah pasal 297, yang dimana sanksi ataupun yang telah didapatkan yakni maksimal 6 tahun penjara. Itulah jawaban nomor 1 dari saya. Lalu soal yang kedua, apa perbedaan antara pasal 284 ayat 1 ke 1 dan pasal 284 ayat 1 ke 2? Nah, adapun jawaban yang saya dapatkan pada video Bapak yakni yang pertama adalah pasal 284 ayat 1 ke 1, yang dimana pasal 284 ayat 1 ke 1 ini terbagi atas 2. Yang pertama pasal 284 ayat 1 ke 1A dan 284 ayat 1 ke 1B. Adapun perbedaannya adalah yang pertama 284 ayat 1 ke 1A, yang dimana isi daripada ayat tersebut adalah seorang pria yang telah kawin melakukan gendak maksud saya ataupun oversupply yang berkaitan dengan pasal 27 BW, yang dimana maksud dari ini adalah seorang pria melakukan suatu tindakan asusila ataupun menyetubuhi wanita baik itu yang belum nikah maupun yang sudah nikah. Nah, sedangkan pasal 284 ayat 1 ke 1B adalah sama kasusnya, cuman perbedaannya adalah letak pada manusianya, yang dimana 284 ayat 1 ke 1A yakni seorang pria melakukan tindakan tersebut, sedangkan 284 ayat 1 ke 1B yakni seorang wanita yang melakukan tindakan pidana ataupun tindakan kesusilaan tersebut. Itulah 284 ayat 1 ke 1. Lalu kemudian pasal 284 ayat 1 2 ayat 1 ke 2 maksud saya
Sama halnya dengan yang tadi yang saya katakan bahwa terbagi atas dua. Yang pertama 284 ayat 1 ke 2a dan 284 ayat 1 ke 2b, yang dimana isi daripada maksud saya 284 ayat 1 ke 2a, yakni dimana seorang pria turut serta melakukan gendek, yang alias dalam hal ini adalah versepal, yang mengetahui yang artinya bahwa seorang pria bujangan yang melakukan persetubuhan dengan wanita yang sudah ataupun yang telah menikah. Nah, sama halnya dengan pada ayat 1 ke 2b, cuman posisinya adalah perbedaan manusianya. Satu pada 284 ayat 1 ke 2a, yakni membahas seorang pria, sedangkan ayat 1 ke 2b menjelaskan tentang seorang wanita. Itulah jawaban daripada nomor 2. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Sebutkan bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi di kalangan masyarakat. Nah, adapun jawaban yang saya dapatkan pada materi ataupun video yang telah Bapak sampaikan, bahwa yang pertama adalah kasus perkosaan, yang dimana baik yang masih berupa percobaan ataupun yang sudah merupakan tindakan nyata. Yang kedua adalah surat-surat ataupun telepon ataupun benda-benda yang bersifat seksual yang tidak diinginkan. Nah, yang ketiga desakan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan. Yang keempat adalah desakan untuk berkencan, dan yang kelima sentuhan, sandaran, penyudutan ataupun cubitan yang kita tidak inginkan. Yang kelima adalah pandangan ataupun gerakan-gerakan yang bersifatnya seksual yang kita tidak inginkan. Dan yang terakhir adalah olok-olok, gerakan, pernyataan ataupun pertanyaan yang bersifat seksual yang sama-sama tidak inginkan semua. Nah, itulah merupakan jawaban yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan ataupun yang telah melihat video ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang saya dapatkan yang saya sampaikan tadi, baik itu secara tindakan ataupun secara kata tutur kata maksud saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.